an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasulahu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asydaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Wa qala aidon wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Wa qala aidan fi suratil ukhra subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Wakila Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah jamaah Jumatan DKM Al-Awanah Baitul Jannah Residen. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah barakah kudrat irodat kawasana Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana dimampukan jeung dimudahkeun sehingga urang sadayana dengan ketulusan, keikhlasan, kesabaran, ketawaduan, takdiman wa takriman lillahi ta'ala kersamana memenuhi undangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menunaikan, mendirikan dan menyelenggarakan ibadah Jumat yang kita dirikan pada detik ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, banyak kali nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang sifatnya fisik maupun psikis. Sungguh Allah Maha Rahman dan Maha Rahim atas segalanya. Kita di samping diberi iman, Islam, ihsan, dan kita diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara segar dengan penghidupan dan peri kehidupan yang kita jalani dan kita nikmati. Tentu saya selaku khatib belum mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Allah di atas segalanya memberikan berbagai macam karunia terhadap kita tanpa kita memohon kenikmatan tersebut. Seringkali kita dilupakan dengan kenikmatan yang akan dan harapan yang kita ingini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin pada detik ini belum dikabul Allah. La tutallib rabbaka bi ta'akhuri matlabik walakin nafsaka bi ta'akhuri adabi. Janganlah sekali-kali engkau menagih janji terhadap Tuhanmu dari setiap kali perbuatan ibadahmu terhadap Tuhanmu. Ketika Tuhanmu menunda sementara akan kabulnya doa-doa hambaku yang kita panjatkan terhadapnya. Akan tetapi seringkalilah kita menagih, berintrospeksi diri, membaca diri sejauh mana ruh kita
akal kita, pikiran kita, perasaan kita, harapan kita, dan napas kita yang Allah berikan terhadap kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita lalai dalam memenuhi undangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat kita, saudara kita ada di depan kita. Allah memanggil tanpa basa-basi. Mungkin esok, lusa, tahun depan, atau selanjutnya giliran kita terpanggil Allah. Akankah kita terbujur seperti sahabat kita, sementara kita lupa akan perintah-perintah Allah? Kaifa yasru, seringkali kita bermimpi bahwa perbuatan kita itu baik, bahwa perbuatan kita itu mulia, bahwa perbuatan kita ikhlas, sementara di jiwa kita seringkali tertanam bahwa kita seringkali membanggakan apa yang kita miliki. Saudara kita ketika dipanggil Tuhan tidak membawa apapun, semuanya ditinggalkan penuh keikhlasan. Mungkin besok atau lusa kita seperti ini. Seringkali kita terlupakan. Mungkin detik ini kita menyaksikan sahabat kita, usai Jumatan kita lupa lagi. Padahal kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita melalui utusannya Azrail tanpa basa-basi dan permisi. Apakah kita sedang bekerja, sedang beramal, atau sedang lupa terhadap Tuhan kita? Pada saatnya nanti kita dipanggil paksa tanpa toleransi. Lalu persiapan apa yang akan kita persiapkan ketika Tuhan memanggil kita? Mungkin kita sedang sehat walafiat, kita tidak serang terbenam di rumah sakit, tapi takdir Allah kapan saja kita terpanggil harus memenuhi panggilan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali kita berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Banyak kali saudara kita, sahabat kita tidak sampai di bulan Rajab Tuhan memanggil. Tak sedikit sahabat kita tidak sampai di bulan Sya'ban Tuhan telah memanggilnya. Bahkan mungkin ribuan jutaan, bahkan ratusan juta sahabat kita dipanggil Allah, sementara doanya ingin sampai ke bulan Ramadan. Ternyata tidak sampai di bulan Ramadan. Mungkin dengan kesombongan kita, aku sehat, aku punya segalanya, pasti sampai ke arah sana. Bahkan telah mempersiapkan untuk 1 Syawal, sementara puasa pun belum kita lakukan. Itu tidak salah, tapi saya pikir itu keliru. Harapan kita, bagaimana kita meluruskan niat, memfokuskan pikiran, mengabdi semata-mata kepada Allah. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah, lupakan segalanya. Di kolbun kita, di ruh kita, tiada hal lain selain Allah. Kalaupun ada di dalam kolbun kita, secara fisik tidak ada, hanya ingatan saja yang ada. Maka dari itu, ketika kita baik sedang mengabdi kepada Allah dalam konteks ibadah ritual maupun dalam konteks ibadah sosial, semata-mata mengharap ridho Allah, agar Allah berikan yang terindah kepada kita dalam situasi, waktu, tempat yang mungkin Allah tahu di atas segalanya. Al-insanu bitadbir, wallahu bitakdir. Kita punya banyak rencana dan rekayasa. Sesungguhnya Tuhan Sang Maha Rekayasa yang sesungguhnya, dan kita tidak pernah tahu kapan rekayasa Tuhan itu menghampiri kita. Mudah-mudahan ini khutbah awal yang ringkas, ada manfaatnya, ada barokahnya, ada faidahnya
tertanam di hati kalbun kita, terkhusus saya selaku khatib, mari kita menengadahkan pikiran kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dalam segala jenis perbuatan, tindakan dan ucapan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul ghafur.